Pak, dipersilakan selama 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Shalom untuk saudara-saudara. Dalam bahasa Ibrani yang digunakan oleh umat Kristen itu, salam sejahtera menggunakan kata shalom. Saya sangat sebetulnya hampir tidak bisa hadir karena saya tidak suka dengan yang namanya debat. Betul. Hanya saya melihat ini kenapa Bimas Kristen hadir, Bimas Islam tidak hadir. Harusnya dua-duanya dihadirkan, Pak. Baik. Dua-duanya enggak. Baik. Kalau begitu saya juga Bimas Islam, Pak. Saya dari Kementerian Agama, Pak. Saya pegawai negeri di Kementerian Agama, tapi di Kota Cirebon. Saya yang menjaga Kota Cirebon supaya rukun. Saya di Cirebon itu selalu berkoordinasi dengan para pendeta. Jadi teman-teman pendeta juga kadang ajak saya makan, kita ngobrol, kita selalu baik, Pak. Karena tugas kita adalah memang menjaga NKRI itu supaya tidak terpecah-pecah. Paling tidak, dialog ini memberikan satu kesan secara edukatif bahwa memang agama itu tidak sama. Untuk bisa menyambungkan saya rasa tidak mungkin. Misalnya kita kuliah di satu kampus yang sama, dosen yang sama, buku yang sama, hasilnya bisa berbeda, Pak. Apalagi kita berbicara dari sumber yang berbeda. Jangankan lintas agama, Pak, memahami bahasa Ibrani dan Yunani. Kenapa ada istilah hermeneutika dalam teologi Kristen? Sama-sama belajar hermeneutika, Pak. Belajar bahasa Hebrew, Ibrani, alef, bet, gimel, dalet, he, wow, sama. Cuma bedanya kalau Islam alif, bata, saja, ha, ho. Kalau di Ibrani alef, bet, gimel, dalet. Saya kebetulan pernah belajar teologi. Saya mantan pendeta, Pak. Sekarang saya di Bimas Islam. Dulu saya di Bimas Kristen, Pak. Saya orang terdekatnya Pak C.M. Nainggolan. Karena itu saya nggak suka berdebat, Pak, karena semua teman saya, ya sama-sama. Di Cirebon itu ada gereja yang saya izinkan karena sesuai dengan persyaratan Perpres 2 Menteri, Pak. Saya izinkan, saya paraf dapat izin, tapi ada juga yang tidak izinkan karena tidak sesuai. Jadi pokoknya kita sama-sama lah. Nah, saya berharap paling tidak ini nanti muncul satu kesan bahwa kan agama tidak sama. Tetapi ketika muncul kesan agama tidak sama, marilah kita saling menghargai, saling menghormati keyakinan orang lain. Beda ini harusnya nggak duduk sini nih. Saya duduk sebelah Bapak Bimas Kristen, saya dari Bimas Islam. Jadi kalau ada keributan, saya pasti hadir, Pak, dengan kasat tinggal. Ya, mesti duduk di sana sama dengan Bapak. Cuma saya di telepon minta hadir. Jadi sebetulnya kalau berbicara tentang Yesus, memang kita mempunyai perspektif yang berbeda. Misalnya seperti diri saya. Menurut saya, gereja sendiri memang, saya sepakat dengan yang Bapak Pendeta sampaikan, mengalami kesulitan untuk bisa memahami tentang Yesus itu Tuhan atau manusia. Ya, bahkan saya sampai sempat bertanya sebetulnya. Ketika selalu berbicara tentang menggunakan ayat Alkitab, saya sampai tanya, what the meaning is back to the Bible? Apa itu arti kembali ke Alkitab? Semuanya pakai ayat, Pak. Pakai bahasa Ibrani, tapi bisa muncul dan berbeda-beda pemahamannya. Dan memang itu sebagai sebuah fakta mengalami kesulitan. Saya pernah berpikir, betulkah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Yesus adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Dalam bahasa Yunani disebut kenosis. Filipi pasal 2. Tuhan Allah telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa
Sebagai seorang hamba, bahkan dia sama dengan manusia. Kenosis, mengosongkan dirinya. Tapi itu menjadi sebuah pertanyaan buat saya waktu itu. Betulkah? Bisakah Tuhan jadi manusia? Jawabannya pasti bisa. Pasti bisa. Kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, maka Tuhan tidak disebut Maha Kuasa. Tapi sebenarnya pertanyaan saya ternyata belum selesai, Bapak Ibu. Kalau tulis skripsi itu baru bab 3, belum sampai kesimpulan. Skripsi itu harus tuntas, tesis itu harus tuntas. Tidak hanya sampai metode penelitian, tapi sampai kesimpulan dan saran. Ternyata pertanyaan itu harus dilengkapi. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan bisa menjadi manusia atau tidak. Tuhan bisa menjadi apa saja, sebab Tuhan tidak terbatas. Tapi sebenarnya Tuhan tidak terbatas itu bukan bahasanya Tuhan. Itu bahasanya manusia. Karena Tuhan tidak bisa, karena manusia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan, maka manusia membuat sebuah pernyataan. Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Tapi saya ingin sampaikan secara filosofis, secara filsafatil, bahwa sebenarnya Tuhan itu sangat dibatasi. Apa yang membatasi Tuhan? Sifat dari dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu merenungkan, kenapa sih kalau orang berbuat dosa itu masuk neraka? Apakah Tuhan tidak bisa memberikan statement, sekalipun kamu berbuat dosa, kalau Tuhan katakan masuk surga, masuk tidak? Masuk. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Karena Tuhan dibatasi oleh dirinya, sifat. Ada sifat dalam Asmaul Husna dalam Islam yang disebut Al-Adil. Allah itu Maha Adil. Ketika adil, maka yang salah harus dihukum, yang benar harus diberikan ribut. Karena itu sebetulnya yang membuat Tuhan itu memutuskan dia masuk neraka itu karena sifatnya Tuhan dibatasi oleh sifatnya sendiri. Nah sekarang kalau orang itu tobat sungguh-sungguh, jujur saja. Rasul Paulus itu berkata dalam suratnya, aku sering melakukan apa yang tidak aku ingin lakukan. Aku memikirkan yang baik, tetapi apa yang aku lakukan tidak seperti yang aku inginkan. Tobat kita itu lemah. Bahkan dalam Alkitab kebenaran manusia itu begitu sangat rapuh. Kalau orang tobat, kenapa bisa masuk surga? Itu pun bukan karena kualitas tobat kita yang hebat. Karena Tuhan punya sifat dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bahasa Arab saya tidak sebagus dengan oleh Pak Pendeta Ibrahim. Saya sudah lihat rekamannya. Saya masih baru Pak bahasa Islamnya, tapi saya sudah haji. Tapi Bapak masuk sebentar Pak. Dan ngomongnya apa? Saya pokoknya duduk di sana. Sebab nanti kalau di sana saya mengamankan. Saya begitu Pak. Begitu. Kalau jadi yang membuat orang itu bisa diterima tobat sebenarnya bukan karena tobat, karena sifat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman. Lalu Tuhan punya sifat Maha Pengampun, Al-Ghafur. Karena itulah tobatan kita itu sebetulnya begitu sangat rendah nilainya. Nah salah satu sifat Tuhan adalah Tuhan tidak bisa disamakan dengan apa yang diciptakannya. Karena itu pertanyaannya sebetulnya bukan apakah Tuhan bisa jadi manusia atau tidak. Kira-kira Tuhan mau tidak jadi manusia? Jelas Tuhan tidak akan mau jadi manusia. Karena ketika dia menjadi manusia, maka dia menyangkal sifat dirinya sendiri secara filosofis. Nah, Bapak Ibu, tentang mujizat yang dilakukan Yesus, kalau kita perhatikan, setiap nabi itu hidup di zaman yang berbeda, Pak. Kenapa Nabi Musa melakukan mujizat membelah laut menjadi dua? Bukan karena Musa itu Tuhan. Zaman itu, Bapak Ibu, perlu diketahui, ilmusinya sangat luar biasa. Maka supaya orang kembali kepada tauhid, kembali kepada Tuhan yang benar, maka Tuhan berikan mujizat laut terbelah menjadi dua. Kenapa Yesus melakukan menyembuhkan? Ada orang bertanya kepada saya, wah, kalau ada kesembuhan ilahi di gereja itu katanya pakai jin. Saya bilang salah. Kristen itu gak ada jin.
Yesus memang melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit itu betul. Tapi Yesus melakukan mujizat itu bukan kata dia Tuhan. Karena pada zaman itu ilmu kedokteran luar biasa, ilmu tabib luar biasa. Maka gereja menyanyikan sekarang ada lagunya Bapak Ibu. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan. Itu lahir dari kondisi pada waktu itu. Karena memang ilmu pertabiban luar biasa, sehingga Yesus melakukan itu supaya orang kembali, tidak terlalu mengandalkan keilmuan secara medis, supaya mengerti bahwa ada kekuatan di luar dari diri manusia dan orang kembali kepada Tuhan. Nah, permasalahan kalau bisa bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad juga melakukan sesuatu spektakuler ketika melakukan Isra Mi'raj. Apakah berarti dia Tuhan? Tidak. Perhatikan ayatnya. Nabi itu diperjalankan, bukan Nabi terbang sendiri. Tidak. Sampai Rasulullah itu menegaskan ketika diminta membuat mujizat supaya orang tidak terkecoh dengan siapa diri Nabi Muhammad itu. Rasulullah apakah tidak bisa melakukan mujizat? Bisa. Jika kau Nabi Muhammad, buatkan mujizat. Tidak. Tapi Rasulullah berkata, aku membimbing supaya engkau hatimu dituntun oleh Al-Quran, bukan dengan apa yang dilihat. Bahkan sampai hari ini saya agak kurang sependapat gereja memahami Yesus itu setengah manusia. Setahu saya gereja sudah sampai pada kesepakatan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia ya Pak ya. Tapi memang sampai sekarang saya memang kalau misalnya diskusi dengan orang-orang yang memang mengerti bahasa Inggris itu memang luar biasa. Ya, gereja-gereja dan Pentakosta semua itu biasanya lebih, kalau sudah ada kesulitan belajar pakai bahasa Ibrani, itu betul. Makanya tadi Bapak menggunakan bahasa Ibrani, tapi saya tidak mau menggunakan itu bahasa Ibrani supaya saya dipahami secara sederhana. Bahwa memang kita berbeda. Apa yang diyakini oleh kami, memang kalau Yesus membuat mujizat bukan karena Yesus Tuhan. Tuhan izinkan Yesus melakukan satu mujizat supaya kembali, untuk kembali kepada cara yang benar, kepada kebenaran absolut yang tidak terbantahkan, bahwa Tuhan Sang Pencipta dan tidak bisa disamakan dengan manusia. Terima kasih.